Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir di tengah kita semua yang kami hormati Kepala SMP Negeri 1 Mojokerto Ibu Iren Darmono MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Mojokerto. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 1 Mojokerto. Hadirin yang kami hormati, agar kegiatan hari ini lancar dan berkah, mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak seraya bermunajat kepada Sang Pemilik Hidup. Pada kesempatan ini, doa akan dipimpin oleh Bapak Arifan Rusdi. Kepada beliau disilakan. Bapak Ibu hadirin, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa diiringi dengan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan mu'min, hamdan mu'min. Ya Rabbana alhamdulillah kama yanbaghi jalaali wajhikal karim wa ala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa na'udzu bika min syarri ma sana'tu. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Arifan Rusdi yang berkenan memimpin doa pada hari ini. Semoga doa yang kita lakukan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Mojokerto, Ibu Iren Darmono MPD. Kepada beliau disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena semua berkah dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan ada kesempatan untuk belajar lebih lagi terkait dengan penerapan kurikulum Merdeka yang baru. Hari ini kita berkumpul di sini, nanti akan ada diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh rekan-rekan kita dari Ibu-ibu CGP angkatan 11. Nah, budaya positif ini diharapkan kita bisa menerapkan di sekolah terkait bagaimana kita memperlakukan anak-anak. Ada 4 hal yang perlu kita harus tahu terkait dengan budaya positif. Yang pertama disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, ketiga posisi kontrol, dan yang keempat adalah restitusi, ya, segitiga restitusi. Lah apa terkait dengan nanti apa yang akan dipaparkan oleh ibu-ibu CGP ini, mohon Bapak Ibu sekalian juga memberikan istilahnya kita saling sharing pengalaman kita dengan anak-anak dalam penerapan disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, bagaimana kontrol kita kepada anak-anak, dan juga bagaimana menjalankan prinsip restitusi yang benar kepada anak-anak. Nah, mungkin nanti ada pencerahan-pencerahan yang bisa kita nanti terapkan dalam mendampingi anak-anak di sekolah. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Nanti setelah ini mohon ibu-ibu CGP untuk bisa menjelaskan itu, kemudian memberikan pencerahan kepada kami terkait penerapan budaya positif di sekolah.
Saya cukupkan. Terima kasih, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iren atas sambutan, arahan, dan motivasinya. Hadirin yang berbahagia, untuk agenda berikutnya adalah pemaparan materi mengenai budaya positif oleh calon guru penggerak SMP Negeri 1. Kepada Ibu Marita, silakan. Terima kasih, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Nimelina dari SMP Negeri 1, Angkatan 11, kelompok 170B yang kebetulan satu angkatan sama Bu Sutini. Fasilitator kami Bapak Herdiantana KSPD yang kebetulan beliau adalah Kepala SDM 60 Pangkal Pinang Bangka Belitung, dan PP kami Bapak Mas Tony Muhajirin dari SDIT Pangkal. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya lanjutkan diseminasi budaya positif yang kami lakukan sekarang itu akan ada konsep-konsep yang perlu kami paparkan. Yang pertama adalah terkait perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, yang ketiga motivasi perilaku, yang keempat ada kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, selanjutnya adalah keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Diseminasi budaya positif ini juga akan kami paparkan pengalaman kami terkait penerapan dari budaya positif. Mengapa budaya positif itu harus kita tumbuhkan di sekolah kita? Karena pada dasarnya kita melaksanakan pendidikan atau pengajaran kepada peserta didik itu disesuaikan dengan kebutuhan murid. Nah, maka untuk itu kita harus menciptakan lingkungan yang positif. Nah, kalau misalkan kita sudah menciptakan lingkungan yang positif, otomatis budaya positif itu akan tumbuh di lingkungan kita. Lanjut Bu Sutining, mari kita pelajari bersama bagaimana sih stimulus respon, bagaimana teori kontrol. Untuk stimulus respon, seolah-olah orang lain itu dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Nah, ini paradigma kita. Dan seharusnya paradigma ini diubah kemana? Ke arah teori kontrol, yaitu sesuatu yang sedang kita kontrol itu sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Gitu nih Bapak Ibu. Lanjut Bu Sutining. Nah, ini adalah perbandingan. Kalau misalkan stimulus respon memiliki pemahaman bahwa realitas atau kebutuhan kita adalah sama. Tapi kalau paradigma kita ke teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama pada stimulus kontrol. Stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau misalkan kita punya paradigma teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ketika kita pendekatannya menggunakan stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku yang kita lakukan, baik buruk, positif atau negatif, itu memiliki tujuan. Selanjutnya, untuk stimulus respon, kita itu memiliki pandangan bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya. Tapi kalau teori kontrol, hanya yang bisa mengontrol diri Anda adalah diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain di stimulus respon. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Untuk stimulus respon, kalau misalkan pemaksaan itu akan dilakukan pada saat kita membujuk seseorang itu, bujukan itu tidak mempan atau gagal. Tapi kalau misalkan teori kontrol itu lebih mengarah ke kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan bersama dalam menciptakan pilihan-pilihan baru.
Lalu yang terakhir ada stimulus respon, model berpikirnya menang atau kalah. Tapi kalau teori kontrol itu model berpikirnya adalah win-win atau menang-menang. Begitu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya konsep tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan akan disampaikan oleh teman saya Budia Agustina. Monggo Budia. Di sini tadi sudah disampaikan oleh Bu Marita bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita sebagai pendidik juga tidak dapat mengontrol murid kita. Nah, apa yang bisa mengontrol murid kita? Menurut pakar pendidikan Diajar Dewantara dan Diana dosen, disiplinlah yang bisa mengontrol diri. Jadi disiplin positif ini muncul itu sebenarnya menurut Diana dosen berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin positif ini adalah disiplin yang mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi di sini disiplin positif ini sama halnya dengan tanggung jawab yang ada dalam diri murid, dan itu akan muncul ketika ada motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dalam dirinya. Nah, tujuan pendidik adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga akan berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai mulia yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan universal ini biasanya dihasilkan oleh sebuah organisasi atau institusi. Sebagai contoh adalah profil pelajar Pancasila yang sudah kita terapkan, termasuk kita jadikan sebagai visi kita, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dari IPU Primary Years Program menghasilkan nilai kebajikan seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan dari organisasi 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation (IHF), yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Berikut materi tentang motivasi perilaku manusia yang akan disampaikan oleh Ibu Heni. Terima kasih. Berikutnya adalah materi mengenai 3 motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata motivasi, kira-kira apa yang ada di dalam benak kita? Terima kasih Pak Eko, mau menjelaskan. Pak Eko, ya, motivasi menurut Pak Eko, kira-kira apa? Motivasi menurut saya bisa memacu untuk yang lebih baik. Ya, baik, terima kasih Pak Eko. Motivasi menurut Pak Eko adalah sesuatu yang bisa memacu seseorang menuju ke arah yang lebih baik. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia sesuai dengan yang kita pelajari. Yang pertama,
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, anak-anak kita toh mengetahui karakter mereka karena kita sehari-hari juga bersama dengan mereka. Ketika mereka melakukan sesuatu yang disiplin, sesuatu yang positif, sering sekali saya menilai bahwa mereka itu sebagian besar melaksanakan kedisiplinan atau menerapkan budaya positif karena mereka cenderung menjauhi hukuman atau menjauhi konsekuensi. Nah, jadi kurang sekali kesadaran dalam diri anak-anak itu untuk melakukan kedisiplinan atau melaksanakan kedisiplinan karena memang kesadaran dalam diri mereka, kesadaran dalam diri mereka untuk bisa berbuat lebih baik karena memang disiplin itu harus, ya, jadi bukan dari panggilan hati nurani mereka. Pernyataan, ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau anak-anak misalkan melanggar sesuatu, itu berarti anak-anak gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar mereka apa kira-kira? Nah, ini berdasarkan konsep yang kami pelajari, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa aman, yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Saya kalau menghafal ini semua saya bagi menjadi 2, yaitu kebutuhan fisiologis dan kebutuhan psikologis. Kalau kebutuhan fisiologis itu kebutuhan fisik kita, kebutuhan jasmani kita, itu ada pada yang pertama, yaitu kebutuhan bertahan hidup. How to survive. Apa yang tubuh kita butuhkan, apa yang dapat memenuhi kebutuhan kita untuk terus bertahan hidup. Mungkin Pak Widi mau menjelaskan? Pak Widi? Iya, Pak Widi kira-kira kebutuhan dasarnya apa? Sebagai untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk yang bertahan hidup, kira-kira apa yang Pak Widi butuhkan? Dari kelima, di bertahan hidup, kasih sayang dan rasa aman, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini sepertinya yang paling kalau skala prioritas ini yang bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Karena hidup saya itu ibarat kapal yang sudah hancur. Jadi satu-satunya ini adalah yang paling saya prioritaskan adalah bertahan hidup dengan sisa-sisa yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa aman. Ya, karena ya semua pasti tahu ya. Jadi untuk saat ini memang kasih sayang dan rasa aman jadi menjadi kebutuhan ya, itu. Kalau untuk penguasaan, kebebasan dan kesenangan, ya untuk saat ini saya syukuri saja. Ya. Baik, terima kasih Pak Widi. Jadi kebutuhan yang dibutuhkan Pak Widi itu yang pertama bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu, untuk kebutuhan bertahan hidup ini intinya apa yang dapat membuat kita itu untuk terus survive bertahan hidup. Yang pertama makan, kemudian sandang, pangan, sandang, pangan, dan papan. Kemudian, nah ini yang paling penting menurut saya. Ini juga penting lah, penting, sama-sama penting semuanya. Kasih sayang dan rasa aman. Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana jika kita hidup tanpa kasih sayang. Kurang semangat. Kasih sayang ini penting sekali.
penguasaan. Nah, yang dimaksud penguasaan di sini apa? Objek kita anak-anak di sini berhak untuk menguasai suatu materi, atau menguasai suatu bidang yang mereka inginkan, entah itu akademik ataupun non akademik. Kemudian setelah dia sudah bisa menunjukkan penguasaannya, anak-anak juga butuh dihargai, anak-anak juga butuh diapresiasi dan dianggap pencapaiannya itu adalah sesuatu yang luar biasa. Istilahnya dikasih ucapan selamat, ya kamu sudah berhasil. Nah, ternyata anak-anak membutuhkan itu. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini seperti apa? Nah, kebebasan di sini kita sebagai pendidik jangan pernah ragu untuk menyelipkan materi atau pembelajaran di mana itu bisa istilahnya membuat anak-anak itu aktif dan dia itu bebas dalam artian berpendapat, mengeksplorasi kemampuannya seperti itu. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan di sini seperti apa? Bapak Ibu pasti semua suka healing kan ya? Suka healing, Kalau Bu Evi suka karaoke juga. Itu salah satu bentuk healing. Iya, itu salah satu bentuk kesenangan. Dan terima kasih. Selanjutnya, oke, Bapak Ibu, ini ada studi kasus di mana ini adalah cerita nyata yang pernah saya alami. Yang izin dibacakan. Bu Heni, ini cerita saya waktu menjadi wali kelas pada tahun 2022. Saya mendapatkan laporan dari wali murid di mana dia bercerita bahwa bekal anaknya sering dimintai sama temannya. Mintanya itu enggak minta nyicip dikit gitu, enggak, tapi ternyata separuh habis, separuh dihabiskan. Nah, kemudian ternyata itu tidak terjadi sekali dua kali, karena kebetulan si anak yang bawa bekal tersebut dia selalu difasilitasi oleh maminya. Bekalnya lumayan enak kalau menurut saya, kadang steak, kadang spaghetti, yang mungkin itu juga menarik temannya untuk mencicipi. Nah, saya boleh yang menyebutkan nama aslinya? Devo. Sekarang di 9A ya Bu Marita. Yes, habis jadi anak saya jadi anaknya Bu Marita. Oke, dia membawa bekal dengan menu yang berbeda dan tak kalah nikmat. Anak yang mencicipi tersebut namanya Rangga. Rangga pun menghampiri dan menanyakan bekal apa yang dibawa. Kemudian Rangga izin mencicipi, Devo pun mengizinkan. Namun lagi-lagi Rangga memakannya dengan jumlah porsi cukup banyak. Devo kesal dan mengadukan hal ini kepada orang tua. Orang tua Devo pun menghubungi saya dan menceritakan tentang kejadian tersebut. Ya, orang tua juga kesal, kenapa kok bekal anaknya dihabiskan terus gitu loh. Dikiranya anak saya korban bulinya melalui menghabiskan makanan atau merebut makanan, mungkin seperti itu. Kemudian saya mencoba untuk mengajak berbicara dengan Rangga, dan Rangga pun menceritakan bahwa iya memang saya di rumah jarang sarapan. Kemudian orang tuanya juga istilahnya non sewu udah ajak nasi yang satu, dia juga tidak membawa bekal. Kemudian dari percakapan saya dengan Rangga tersebut, saya sampaikan kepada orang tuanya Devo, dan orang tuanya juga merespon, oh iya Bu Heni, ya Allah kasihan banget ya Bu ya, mungkin pun Bu nggak apa-apa ngapunten, ya sudah kalau gitu saya besok akan saya beri dilebihi, istilahnya bekalnya dilebihi biar nanti anaknya bisa makan. Seperti itu ceritanya. Oke. Nah, jika
Jika Anda menghadapi masalah seperti saya, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Rangga melakukan hal itu? Apa kira-kira? Terima kasih Bu Heni. Sebenarnya masalah yang disampaikan Bu Heni ini juga saya pernah mendengar ya, juga dari keponakan saya sendiri. Kalau alasan Rangga melakukan hal itu karena tadi sudah disampaikan bahwa Rangga secara ekonomi dia jarang bawa bekal karena ekonomi, kemudian mungkin yang dimasakin nggak sesuai juga karena ekonomi, sehingga melihat bekal temannya tertarik ya, sehingga ingin mencicipi karena memang dia ingin seperti temannya menikmati makanan yang kekinian lah istilahnya, ada spaghetti, stick dan lain sebagainya yang tidak didapatkan di rumah. Itu alasannya. Kemudian mungkin kalau saya sarankan ke Bu Heni selaku wali kelas, kan orang tuanya menyampaikan, mungkin kita berikan wawasan yang bijak. Tentunya yang mereka membawa bekal makanan enak itu pasti secara ekonomi lebih dari Rangga. Mungkin bisa menyampaikan seperti yang dilakukan oleh anak keponakan saya. Malah dia bilang ke maminya, "Mami tolong bawain bekal 2, 1 untuk saya, 1 untuk temannya." Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Karena tadi kan ada survei, ada ini, mungkin salah satunya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Denis. Ya, berikutnya. Oke, ini ada beberapa alasan yang tadi menurut kebutuhan dasar manusia. Coba kita pilih satu persatu. Karena Rangga lapar dan orang tuanya tidak membawakan dia bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Rangga adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Sebenarnya, nah ini alasan Rangga yang kedua. Karena dia merasa senang jika temannya memperhatikan dia. Ketika dia mengadukan hal itu ke orang tuanya, kemudian orang tuanya melapor ke Bu Heni menanyai serta memberikan semangat, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Rangga adalah kasih sayang dan rasa keterima. Jadi pada saat saya menanyakan kepada Rangga itu, saya juga memberikan motivasi. Ya sudah Rangga, kamu tetap semangat belajar ya. Apapun itu nanti mungkin teman-teman bisa membantu kamu juga. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Rangga adalah kekuasaan. Jadi misalkan ini, dia mau nyicipin mana? Mau nyicipin dia kasih kan? Kemudian si Devo juga, oh ya sudah ini makanlah. Akhirnya Rangga gitu. Karena dia merasa bosan dengan makanan di kantin, maka dari itu dia mencoba bekal makanan temannya dengan menu yang bervariasi. Maka Rangga berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Itu saja. Berikutnya adalah materi posisi kontrol restitusi. Silakan Bu Marita. Bapak Ibu, dalam mendisiplinkan anak, kita ada yang namanya posisi. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang terakhir adalah sebagai manajer. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan biasanya diselingi humor untuk mempengaruhi seseorang. Tapi ada dampak positif dan negatifnya. Kalau positifnya itu hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid.
Jadi merasa sangat dekat sekali. Tapi negatifnya, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Kalau misalkan murid bilang, oh biasanya Pak Bestikus tapi ternyata kok saya mendapatkan masalah seperti ini kok malah nggak dibantu. Murid hanya akan bertindak murid akan hanya bertindak untuk guru tertentu yang merasa itu adalah temannya. Dan murid akan tergantung pada guru tersebut. Dan biasanya kalimatnya, ayolah bantuan dari Bapak ya, karena sudah merasa dekat. Lalu, ayo ingat juga bantuan Bapak selama ini. Lalu yang selanjutnya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bu bantu ya untuk membereskan. Begitu. Selanjutnya di sini pemantau. Nah, dari kontrol posisi kontrol guru pemantau itu mengartikan memantau itu artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dan dengan menggunakan sanksi konsekuensi itu, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Dan biasanya kalimat yang muncul, ayo peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Selanjutnya kita nanti berusaha untuk mengarah ke manajer. Begitu. Selanjutnya seperti ini. Nah, ini ada 05 kotak kosong. Saya bacakan dulu. Masuk. Nah, stop. Dipencet lagi seperti ini. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ada suaranya memelas, halu, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Apa Bapak? Membuat rasa bersalah. Bapak seperti ini. Nah. Selanjutnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Pemantau? Ya, betul ya. Oke, selanjutnya. Terlambat lagi pasti. Ya, berarti Bapak Ibu semua dapat 100 gini. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu mari kita refleksi. Di posisi kontrol manakah Anda dari 1 sampai 5? Tentang keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini yang biasanya kita terapkan untuk di kelas kita ya Bapak Ibu. Nah ini jika ada pertanyaan seperti ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira jawabannya apa? Agar selamat. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang membuang sampah pada tempatnya? Bersih. Sehat. Nah, keselamatan, kemudian keamanan, kebersihan itu adalah sebuah keyakinan atau nilai kebajikan universal seperti yang sudah saya sampaikan yang di depan tadi. Nah, mengapa keyakinan kelas ini penting? Karena dari keyakinan kelas, ketika kita memakai nilai-nilai kebajikan itu, maka akan lebih memotivasi murid dari dalam hatinya. Kemudian, murid perlu memahami nilai-nilai kebajikan dan tujuan utama di tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati, menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Menghargai, kekerasan, keamanan, persahabatan, keamanan, kenyamanan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, tertib, ya. Dilarang merokok, kesehatan, gunakan masker, kesehatan, berjalan di kelas dan di koridor.
tertib ya, karena berjalan harus pada segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Sutini. Nah, segitiga restitusi ini saya ambil dari salah satu sumber, yaitu Gosen, yang menerangkan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di situ penekanannya memperbaiki kesalahan. Kalau definisinya seperti itu, berarti memperbaiki kesalahannya itu berasal dari kita sebagai guru atau murid-murid sendiri, Bapak Ibu. Dari mana Bapak Ibu? Dari mana? Dari guru. Yang selanjutnya nomor 2, restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Berarti definisi kedua itu mengacu kepada siapa Bapak Ibu? Kepada murid. Artinya dalam restitusi ini dibutuhkan kolaborasi antara guru dan murid dalam menyelesaikan suatu masalah. Apa ciri-ciri restitusi? Ada beberapa hal. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi seperti materi sebelumnya, bahwa suatu peristiwa itu ada tujuannya. Begitu juga dengan pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh murid kita, itu juga ada kesalahan, kemudian bukan untuk menebusnya, tapi untuk memperbaikinya. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika kita menyelesaikan suatu masalah, kita duduk bareng, kemudian berdiskusi bagaimana caranya menyelesaikan suatu masalah tersebut. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Apa yang kurang dari diri kita? Kalau pembahasan hari ini yaitu murid, berarti apa yang dibutuhkan murid? Mengapa murid itu melakukan pelanggaran? Kita gali dari itu. Kemudian selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini sudah dijelaskan oleh Bu Heni tadi, bahwa tadi si A melakukan pelanggaran karena dia tidak sarapan, dia tidak diberi bekal dan uang saku. Akhirnya dia melakukan istilahnya, pertama meminta sarapannya kepada temannya, tapi berkelanjutan. Si temannya merasa itu sebuah gangguan. Ternyata setelah diselesaikan oleh Bu Heni, kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh si A tadi adalah bertahan hidup. Artinya dia ingin memenuhi makan pagi tadi, sarapan. Jadi apa yang ingin kita perbaiki dari siswa? Misalnya ada siswa yang mengambil barang milik temannya. Fokusnya apa yang ingin kita perbaiki? Berarti apa Bapak Ibu? Kalau mengambil, berarti nilai apa yang ingin kita perbaiki? Kejujuran. Selanjutnya, restitusi menguatkan dan restitusi fokus pada solusi, fokus kepada pemecahannya, bukan kita fokus lagi kepada siswa yang melakukan kesalahan. Yang terakhir yaitu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita sudah mengalami bahwa penyelesaian masalah membutuhkan beberapa proses. Bisa jadi si murid itu mendapat gunjingan dari temannya. Maka tugas kita sebagai guru membawa anak ini bisa kembali ke kelasnya bersama-sama, tidak lagi diacuhkan karena masalah yang dilakukan. Benar, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi ini. Bergantung tingkat masalah yang dibuat oleh murid. Mohon maaf, kalau kasusnya berhubungan dengan kriminal, itu tentu saja penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan kita saja. Ada keterlibatan pihak lain. Kemudian penyelesaiannya juga tidak bisa 1-2 kali, bahkan berkali-kali. Jadi segitiga restitusi ini ada batasannya.
Jadi kalau permasalahan itu sudah terlalu berat, kemudian butuh banyak pihak untuk menyelesaikan, maka bukan ini lagi. Ini menjadi tidak ampuh ya. Ini untuk segitiga restitusi itu kita belajar menyelesaikan masalah dari tataran kedisiplinan siswa, ketertiban siswa. Jadi masalah-masalah yang tanda kutip kita anggap berhubungan dengan karakter di sekolah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa dibilang lebih ringan, bukan masalah yang berat-berat, apalagi yang berhubungan dengan kriminal. Begitu ya Bapak Ibu. Lanjut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, di sini saya menanyakan bahwa saya harus memposisikan sebagai orang dewasa, sebagai wali kelasnya harus memahami mengapa sih Alvino melakukan hal demikian, apa tujuannya. Jadi saya gali di situ. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di sini saya menekankan kepada pelaku bahwa tindakan yang dilakukan itu sudah melanggar keyakinan atau nilai kebajikan universal apa tadi. Nah, kalau mengambil HP temannya itu berarti nilai kebajikan apa atau nilai keyakinan apa yang dilanggar Bapak Ibu? Kejujuran. Ya, terima kasih, betul. Jadi kemarin saya sudah berpraktik untuk segitiga restitusi yang ini. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu untuk pengalaman penerapan konsep-konsep budaya positif dari saya. Singkat saja, ini adalah pembentukan atau merancang keyakinan kelas, kemudian kita bersama-sama menandatangani keyakinan kelas yang telah kita buat. Bentuknya adalah penerapan budaya positif yang saya lakukan di kelas saya, kelasnya anak saya, kelas 7F. Gotong royong membersihkan kelas. Menurut saya ini yang paling basic, tanggung jawab anak-anak yang paling basic, membersihkan kelas, karena untuk 7F ini luar biasa. Lumayan kesadaran untuk membuang sampahnya itu perlu diingatkan berkali-kali. Nah, ini saya melaksanakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Di sini ada 2 kasus yang dibintangi oleh Tirta sama Adi. Yang pertama adalah kasus pencurian uang kas, sama kasus sering bolos kelas. Jadi di sini saya mencoba untuk menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kita mencari solusi bersama supaya adil bagaimana caranya tetap bisa
masuk kelas seperti itu. Bapak Ibu, itulah pemaparan dari kami. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan, masukan atau mungkin pertanyaan, monggo kami silakan. Terima kasih. Terima kasih atas paparannya. Ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan keyakinan diri ya. Ada di beberapa kasus anak kita ini mengalami bahwa kalau ditanya apakah perbuatan yang dia lakukan itu salah atau melanggar aturan, dia tidak merasa melanggar atau berbuat salah karena dia yakin bahwa yang dia lakukan sudah sesuai dengan keyakinannya. Nah, ini bagaimana terkait dengan permasalahan yang seperti itu? Langkah-langkah apa yang harus Bapak Ibu guru lakukan jika terjadi hal yang seperti ini? Kemudian oke, saya kok lupa. Coba ini dibuka lagi karena begitu panjang ya, sebenarnya di setiap itu ada. Jangan cepet-cepet ya Bu ya. Iya ya. Disiplin positif, terus nilai kebajikan, motivasi perilaku, lalu kebutuhan dasar, lalu posisi kontrol. Cenderung pasif. Apalagi kalau di sini saya lihat kalimat-kalimatnya ya. Apa yang kita yakini. Ini kadang pun kalau sudah dibuat kesepakatan bersama, kemudian Bapak Ibu menemukan satu pelanggaran terkait dengan kesepakatan tersebut, ketika anak diminta untuk ditanya yang seperti ini, apa yang sudah kita sepakati bersama, itu mereka nggak tahu. Nggak tahu itu karena saking banyaknya atau lupa atau tidak paham. Kemudian, dan ini juga kalimat yang ketiga ini, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini bagaimana caranya Bapak Ibu guru itu bisa mudah ya, menggiring anak-anak untuk bisa sampai ke pertanyaan ini, sehingga ketika pertanyaan ini diungkapkan, itu mereka sudah punya gambaran. Yang disampaikan oleh Bu Marita, bisa minta tolong teori kontrol dulu. Jadi disiplin positif. Nah, benar. Semua perilaku pada poin kan antara berarti kan di CGP itu dari stimulus respon kalau bisa ke arah teori kontrol gitu ya Bu ya. Tadi disampaikan bahwa di situ ada semua perilaku memiliki tujuan. Padahal perilaku ini kan ada yang buruk, berarti perilaku saya suka mencuri gitu. Nah, berarti dia punya tujuan. Bagaimana panjenengan semua selaku calon guru penggerak untuk mengarahkan ini, bahwa perilaku itu memiliki tujuan ke anak didik atau ke siswa. Tadi dikatakan bahwa meskipun jelek pun dia punya tujuan. Nah, arahnya gimana? Padahal sebelumnya kan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Oh, saya mencuri berarti saya tujuannya karena ingin memenuhi kebutuhan saya. Mungkin tadi arahnya ke sana ya Bu ya. Tapi bagaimana menyampaikan ini ke anak didik supaya mereka juga tidak melakukan perilaku yang semacam itu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Lilis. Mungkin bisa ditanggapi Bu Ana. Baik Bu Lilis, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya jawab dari Bu Lilis dulu ya, Bapak Ibu. Untuk yang di teori kontrol ini memang semua perilaku itu memiliki tujuan.
tujuan. Jadi memang seperti yang dikatakan oleh Bu Lilis, memang benar Bu, meskipun perilaku itu positif atau negatif, ada tujuannya. Kalau memang itu negatif, berarti tujuannya adalah mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari mereka. Nah, untuk mengarah kepada bagaimana caranya biar anak-anak ini tidak semakin jauh langkahnya, maka di dalam pelaksanaan teori kontrol ini kita hubungkan dengan yang namanya segitiga restitusi. Jadi mungkin kalau misalnya contohnya dari Bu Lilis tadi mencuri, kita analisis sebenarnya kebutuhan dia kenapa bisa mencuri. Ada dua hal, mungkin karena memang kebutuhan hidup atau memang itu suatu penyakit, gitu nih. Ada nggak yang memang apa kleptomania kalau nggak salah gitu ya. Itu memang kita harus analisis dulu sebenarnya dia mencuri ini kebutuhannya untuk apa dan tujuannya itu bagaimana. Ketika kita sudah menganalisis atau sudah tahu alasan dia atau apa yang mendasari, maka kita validasi kesalahannya bahwa perilakunya ini termasuk hal yang melanggar nilai-nilai kebajikan, dan kita upayakan bahwa anak seperti ini bukan apa ya, kita berikan gambaran bahwa perilakunya ini memang harus ada konsekuensinya. Jadi segitiga restitusi itu bukan tidak mengenal konsekuensi, bukan ya Bapak Ibu. Tetap kita berpacu pada yang mendasari adanya konsekuensi, tapi juga kita perbaiki kesalahan yang ditimbulkan oleh siswa. Dengan apa? Ya kalau misalkan itu kita kolaborasi dengan siswa. Kira-kira kalau misalkan kamu contoh ya, mencuri uang temanmu, apa yang kamu lakukan? Nah, kolaborasi dengan guru tidak mendikte siswa harus melakukan A, B, C, D, tapi siswa harus kita pancing terus bagaimana caranya dia menyelesaikan masalah yang ditimbulkan. Kadang menyangkut Bu Ira tadi bilang bahwa kadang anak ini tidak tahu ternyata mereka ini berbuat salah, tapi memang guru di sini berupaya atau memiliki kewajiban untuk bisa menjadi penuntun anak-anak agar anak-anak ini paham bahwa yang dilakukan adalah suatu kesalahan dan bagaimana kesalahan ini bisa diselesaikan, sehingga harapannya ke depannya dia itu tumbuh motivasi intrinsik dalam diri bahwa kejadian seperti ini tidak perlu dan tidak harus terulang kembali. Begitu Bu Lilis. Terima kasih. Sebenarnya kalau memang apa ya, untuk semua kasus restitusi sih sebenarnya tidak, Bu Lilis sudah disampaikan dari Bu Sudin tadi, cuman restitusi adalah salah satu pendekatan, tapi tergantung bagaimana apa ya, bobot kesalahan dari anak-anak. Cuman kalau misalkan yang disampaikan dari Bu Lilis tadi seperti mencuri, mungkin mencuri di lingkungan sekolah, mungkin kita bisa membimbing anak-anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian Bu Lilis, terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Monggo Bu Dia sama Bu Leni. Untuk yang pertama, kita belajar dari pengalaman di SMP 1 sendiri. Ketika kita terlibat dalam penyelesaian permasalahan baik dengan tim TPPK maupun dengan teman-teman BK, bahkan dengan wali kelas yang lain, kita sudah mendapatkan data bahwa ternyata anak-anak membuat sebuah kesalahan itu kembali lagi kepada background latar belakang keluarga. Betul Bapak Ibu? Jadi setelah kita telusuri lebih dalam dengan berkolaborasi dengan yang saya sebutkan tadi, ternyata kembali lagi dengan latar belakang keluarga. Jadi sebenarnya kita sudah menuju proses melakukan penyelesaian masalah dengan suatu cara yang ideal, bahkan sudah tahap restitusi tadi, bahwa kita sudah mengundang orang tua, kemudian bahkan pernah beberapa masalah itu kita melibatkan dengan masyarakat atau stakeholder yang lain. Dalam rangka apa? Kita mencari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Tapi tentu saja ini tidak bisa kita lakukan sendirian. Kita butuh partner, kita butuh teman untuk menyelesaikan itu. Jadi kembali lagi, yang pertama masalah background keluarga, yang kedua kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi.
Jadi anak-anak yang tadi sudah dicontohkan mungkin mengambil hak temannya, mencuri atau yang lain, bisa jadi karena kebutuhan hidup, atau bisa jadi dia ingin mencari dan memenuhi kebutuhan yang ingin diperhatikan, kasih sayang. Bisa jadi di kelas dia menjadi siswa yang tidak menonjol, sehingga ada keinginan secara tidak sadar bagaimana agar guru saya itu memperhatikan saya. Dengan cara apa? Dengan cara dia membuat masalah. Pernah kan Bapak Ibu kita mengalami hal itu? Jadi ketika kita selidiki, ternyata anak ini ingin diperhatikan. Jadi bagaimana caranya? Hanya saja dia mencari cara yang salah. Dia menjadi atau berinisiatif membuat kesalahan agar dipanggil guru, ditanyai, bahkan ingin diperhatikan, gitu. Kemudian bagaimana agar anak-anak ini sadar? Tentu saja proses ini tidak bisa dilakukan satu kali dua kali. Jadi butuh secara kontinu dan bukan menjadi tanggung jawab guru agama atau guru PPKN saja, tapi ketika kita berada di kelas kita bisa menyisipi hal-hal ini dalam membimbing karakter anak-anak, gitu. Kemudian yang kedua, masalah keyakinan kelas. Untuk mengetahui latar belakang siswa, misalkan contoh, anak ini kenapa sih kok perilakunya kayak gini? Anak ini kenapa sih kok sampai mengambil merebut makanan temannya? Anak ini kenapa kok berbuat seperti ini? Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika anak melakukan pelanggaran bisa jadi dia gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kita bisa mencari tahu latar belakang anak tersebut. Yang pertama mungkin awal kita mengajar ajaran baru awal sebelum masuk ke pelajaran, kita kan melaksanakan tes diagnostik ya Pak Widi, tes psikologi. Menurut saya itu sangat membantu kita bagaimana kita how to treat setelahnya. Kita bisa tahu bagaimana cara memperlakukan anak-anak setelah itu. Dia dari latar belakangnya seperti apa, kemudian dia kecenderungannya seperti apa, sehingga ketika nanti di tengah pembelajaran anak tersebut perilakunya seperti apa, kita bisa melihat bukunya, oh ternyata anaknya seperti ini, oh ternyata berdasarkan hasil dari tes dia seperti ini. Menurut saya seperti itu Pak. Jadi hasil tes diagnostik ini menurut saya sangat membantu kita dalam bagaimana menyelesaikan permasalahan anak-anak. Maksudnya mau menambah proses ya Pak Widya, betul ya Pak Widya? Itu baru pelanggaran yang ringan. Bagaimana pelanggaran yang di atasnya ya kita proses lagi. Monggo Bu Marita, sudah. Alhamdulillah sudah terjawab semua ya Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Bu Heni. Oke, baik, terima kasih Bu Heni. Karakter orang itu punya kecenderungan itu, saya ya. Ini kecenderungannya selalu butuh jadi teman dalam mengatasinya. Dan untuk teori ini, maka yang terbaik sebenarnya kan itu. Apapun kasusnya, menurut saya itu yang terbaik itu manajer. Ketika dia melakukan sesuatu hukum pun belum tentu, karena belum pernah di baca penyelesaian selama Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rangkaian acara demi acara telah kita lewati, menjadi pertanda berakhirnya kegiatan yang luar biasa pada hari ini. Semoga kegiatan hari ini memberikan ilmu yang bermanfaat lagi berkah bagi kita semua, tanpa terkecuali SMP Negeri 1 tercinta. Semoga semakin maju, hebat dan melesat. Saya dan segenap CGP SMP Negeri 1 memohon doa kepada panjenengan semuanya. Semoga untuk selama 6 bulan ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran dalam mengarungi bahtera CGP yang luar biasa. Kalau kata Bu Ira tadi, berdarah-darah, kita juga tertatih-tatih dan terseok-seok. Terima kasih juga kepada Ibu Iren Darmono atas supportnya, motivasinya kepada kita semua. Juga teman-teman yang sudah hadir di sini, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ribuan terima kasih.
kasih pokoknya panjenengan semuanya love sekebun. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.